Om Swastiastu. Halo kerabat Aulinda Families, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang kembali di Aulinda Family Channel, The Wonderful Togetherness in Diversity. Pada kesempatan ini saya mau ngobrol dengan seseorang yang pasti beliau akan memberikan pengalamannya tentang bagaimana awal mula datang ke Melbourne dan juga sekarang apa yang dia lakukan ya. Oke, kita langsung saja ke lokasinya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempatnya Bu Jero Prama. Nah, sekarang kita mau ngobrol bagaimana pengalamannya Bu Jero selama ini dari awal mula Bu Jeronya sampai di Melbourne ya. Tapi sebelumnya saya mau tanyakan dulu bagaimana kabarnya. Karena kita sudah lumayan lama ya bertemunya, meskipun videonya yang konten sebelumnya baru-baru ini, tapi sebenarnya kita sudah lebih sebulan ya belum ketemu ya. Ya. Gimana kabarnya nih hari ini? Baik. Tetap sibuk ya? Tetap. Kebetulan hari ini kan libur, gitu. 2 hari libur dari seminggu, tapi biasanya kan ada ngambil kerjaan sampingan juga. Jadi ya baru hari ini kita bisa ketemu. Terus bisa nggak ceritakan pengalamannya awal mulanya datang ke sini, ke Australia, terus motivasinya untuk datang ke sini apa gitu? Oke, sebelumnya di Bali saya kan juga kerja ya. Nah, kebetulan karena suami tinggal di sini, jadi beliau ingin saya mendampingi beliau ke sini. Ajinya ya mau nggak mau kita harus ngelepas karir di Bali, terus pindah ke sini. Itu awal mulanya saya datang ke Australia karena permintaan dari suami sendiri gitu. Terus di sini awalnya tuh agak sulit ya, karena waktu itu masih nunggu proses visa. Jadi pakai visa apa waktu itu? Sudah apply spouse visa, tapi masih nunggu. Jadi selama nunggu kita kan pakai bridging visa gitu. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan, ya saya kan kerja sebagai akuntan sebelumnya. Untuk dapat kerjaan di akuntannya sendiri dengan posisi yang sama itu agak sulit karena status visa saya. Mereka require itu at least permanent resident untuk bisa dapat posisi yang sama. Gitu. Tapi nggak patah harapan, tetap sekolah juga. Saya ngambil tax part ya, sama di accounting itu sekolah lagi, ngambil certification untuk di sini sekolah. Setelah itu karena hamil dan COVID harus stay dulu di rumah. Untuk menunggu dari bridging dan dapat visanya berapa lama? Kebetulan untuk kita sekeluarga sih nggak begitu lama. Jadi dari nge-lodge visa itu sendiri sampai dapat temporary itu sekitar 1,5 tahun. Ya masing-masing orang kan ya, beda tergantung tahun dokumentasinya dia seperti apa, statusnya dia bagaimana gitu. Itu masing-masing orang prosesnya berbeda-beda. Itu hanya Tuhan dan imigrasi yang tahu. Even lawyer pun nggak tahu. Kalau yang punyanya saya waktu itu cuma 1,5 tahun sih. 18 bulan udah. 18 bulan perkiraannya kan segitu. 1,5 udah dapet temporary, terus nunggu permanennya sekitar 1 tahun lagi. Pertama kali datang ke Melbourne bagaimana? Karena kan situasi di Bali dengan di sini kan otomatis jauh berbeda ya, apalagi dengan musimnya yang seperti ini. Ya, musimnya sampai tangan nggak bisa, dari nekuk nggak bisa lurus gitu kan karena dinginnya. Situasi ya agak kaget juga, culture shock. Di Bali kan kita bisa nongkrong keluar sampai jam 10 malam gitu, masih ada mall ya kan.
Di sini jam 5 udah tutup. Udah sepi. Gitu. Udah sepi, udah kayak kota mati aja, nggak ada kehidupan. Cukup boring juga ya. Suami pulang jam 5, kita pulang mau keluar nggak tahu jalan di sini kan, nunggu suami, toko udah tutup. Jadi harus diam di rumah. Iya. Dan di samping itu dulu saya tinggal di Dandenong, ada pasar tradisional atau market gitu, itu nggak buka setiap hari. Gitu, jadi ya perlu mempelajari, ada schedule-schedule-nya mereka. Iya. Dan di sini pas waktu itu flu ya, mau ketemu dokter, kita mengharapkan kita dikasih obat antibiotik atau apa karena kita kan flu berat gitu kan. Cuman disuruh kasih Panadol. Ya di sini Gitu aja. Cuman jadi, apapun penyakitnya di sini cuman Panadol. Ya, painkiller. Gitu. Painkiller. Banyak-banyak minum air hangat, ya lebih ke apa ya, lebih natural aja pengobatan di sini. Itu sih kagetnya dulu karena kita kan terbiasa dimanja gitu ya di Bali. Iya. Kalau untuk gininya makanan dan lain-lain masih oke ya? Awalnya nggak oke. Saya kan nggak begitu suka Western food dari dulu ya. Nah di sini kita dihadapkan dengan, karena masa tempat aja sih, karena saya waktu itu di Dandenong jadi lebih banyak Middle East makanannya, Turki, Afgan, Middle East gitu. Jadi agak kurang ini ya lidah ya dengan makanan seperti itu, dikenalkan dengan kebab gitu, agak kurang happy lah ya gitu. Sampai akhirnya kita ke Springville, dapat Chinese food ya, di sana lebih bahagia. Lebih bahagia setelah berapa hari. Terus kalau untuk studinya itu masih sewaktu masih bridging atau sudah di approve permanen? Waktu saya ngambil certification di accountingnya di sini itu masih bridging dan statusnya international student. Karena kita belum permanent resident ya kan, dan itu pembayarannya juga lumayan tinggi, gitu. Ya. Tapi waktu ngambil certificate untuk yang di aged care itu, individual support, itu sudah permanent resident. Jadi free. Kalau sudah permanent resident atau punya visa yang valid untuk tinggal di sini, eligible untuk free study. Di sini memang ada, nggak semua study itu free. Jadi ada yang memang beberapa jurusan itu yang memang ditanggung oleh government, karena mereka memang membutuhkan tenaga kerja untuk di sektor itu. Itu sama sekali nggak perlu membayar ya? Enggak juga, masih ada sih pembayaran kayak yang free itu adalah tuition fee-nya. Gitu, yang biaya kurikulumnya itu free. Kadang ada biaya lain tapi nggak banyak sih gitu untuk mensupport program belajar itu sendiri, nggak banyak. Terus ada kesulitan nggak selama studinya? Karena kan kalau di Indonesia kan otomatis kalau belajar kuliah itu kan bahasa ininya kan bahasa Indonesia, sementara di sini kan utamanya bahasa Inggris. Kalau untuk studinya sendiri sih saya sendiri nggak nemuin masalah ya. Cuman sistem studinya mereka, karena saya ngambil sertifikat itu di Victoria University, jadi cara mereka mengajar itu seperti mengajarkan mahasiswa yang lainnya, walaupun kita hanya mengambil short course aja, tapi cara mereka untuk mengajar kita itu sama. Jadi lebih banyak ke research sendiri, mencari tahu jawabannya sendiri, jadi lebih banyak discussion. Oh ya, dari sebelumnya backgroundnya sebagai akuntan, terus jumping ke aged care, jadi take care ke orang yang lebih tua begitu, ada gini nggak? Ada tantangan tersendiri gitu? Ada, tapi memang
Jauh, kalau kita bicara jauh sebelumnya ya, Ah. saya orang tua menyarankan untuk mencari kedokteran di Bali jauh dulu, tapi karena terbentur biaya dan orang tua juga tidak mengizinkan saya keluar dari Bali waktu itu, jadi saya mencoba di akuntansi dulu gitu, di ekonomi, dan setelah lulus ternyata jalan, sukses, menikmati lah. Nah, setelah pindah ke sini awalnya ingin melanjutkan walaupun suami nggak setuju gitu kan, karena itu cukup stressful. Jadi suami nggak mau saya stres gitu. Sayang istri. Sayang istri. Nah, akhirnya COVID, dimana saya lihat banyak teman-teman yang kerja di kantor, yang jadi admin. Memang beberapa orang work from home gitu ya, tapi sebagian besar itu kehilangan pekerjaannya gitu. Itu saya lihat. Tapi di sisi lain saya lihat teman saya, dia bekerja di sektor ini, yang di health sektor itu dia tetap bekerja gitu, karena memang mereka benar-benar dibutuhkan gitu kan, dengan penghasilan yang cukup menggiurkan gitu ya. Dan juga kayaknya yang di sektor di healthcare banyak dibutuhkan ya. Jadi memang banyak kalau dibutuhkan. Sudah lulus dari situ gampang untuk dapat pekerjaan. Di samping itu course-nya bisa kita pilih, yang mau berapa bulan, mau yang diploma atau yang mau yang sertifikat 4 atau yang mau sertifikat 3 bisa, atau mau langsung ke diploma in nursing itu bisa. Itu lebih fleksibel, waktunya lebih fleksibel, pekerjaan lebih cepat kita dapatkan dengan penghasilan yang cukup lah untuk hidup di Australia. Semuanya udah bukan mereka. Untuk teman-teman yang misalkan mau study di aged care gitu, apa yang harus dipersiapkan?